Halo semuanya, perkenalkan kami adalah mahasiswa dari Universitas Pattimura, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang menghitung stabilitas daripada seawall. Mata kuliah perbaikan dan perlindungan pantai Namu Sulu itu perkenalkan di sebelah kanan saya. Nama saya Shalom Rahman Jalani 2021 dan saya sendiri Jennifer Putri dengan NIM 2020 Di sebelah kiri saya Levina Kumalang dengan NIM 2021 Tanpa basa-basi, mari kita bahas. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan pasang surut adalah sebagai berikut. 1. Muka air laut tertinggi HHWL adalah plus 2,012 meter. 2. Muka air laut tinggi rata-rata MHWL sama dengan plus 0,110. Ketiga, muka air laut rata-rata MSL adalah kurang lebih 1 meter. 4. Muka air laut rendah rata-rata LLWL adalah 0,00. Penentuan elevasi seawall. Elevasi dasar seawall direncanakan pada LLWL yaitu 0,00 meter. Ketinggian muka air pada ujung bangunan seawall yang menghadap ke laut direncanakan sebesar HHWL yaitu plus 2,012 meter dari dasar laut. Elevasi muka air rencana arah barat laut dengan skala ulang 25 tahun dihitung dengan rumus sebagai berikut. DWL sama dengan HWL tambah WS tambah SLR sama dengan 2,0 tambah 0,170 tambah 0,2. Hasilnya 2,37 meter. A. Perhitungan elevasi seawall. Elevasi seawall bangunan dihitung dengan rumus sebagai berikut. DWL tambah RU tambah FB. Yang pertama, tinggi bangunan seawall didapat dengan memperhitungkan tinggi jagaan atau tinggi freeboard sama dengan 0,5 dan elevasi muka air rencana tersebut sebesar 2,37 meter. Elevasi seawall sama dengan DWL tambah RU tambah FB sama dengan 2,37 tambah 0,98 tambah 0,5 sama dengan 3,84 meter. Yang kedua, lebar puncak seawall. Lebar puncak seawall untuk N sama dengan 3 dan koefisien lapis K delta sama dengan 1,02. Maka untuk B puncak adalah sebagai berikut. B sama dengan N kali K delta dalam kurung W bagi gamma B pangkat 1/3. B sama dengan 2 kali 1,15 dalam kurung 0,542 bagi 2,60 pangkat 1/3 sama dengan 1,94 meter. B. Top protection. Perhitungan tinggi top protection dengan R sama dengan 1 meter. Tinggi gelombang rencana HD sama dengan 2,022 meter adalah sebagai berikut. 1. Tinggi top protection tebal lapis rata-rata atau R sama dengan 2R sama dengan 2 kali 0,5 sama dengan 1 meter. T-toe sama dengan R sama dengan 1 meter. Yang kedua, lebar top protection B sama dengan 2 HD kurang 3 HD. Diambil B sama dengan 3 kali 0,78 maka hasilnya 2,3 meter. Yang ketiga, stabilitas struktur. Desain seawall hasil perhitungan di atas adalah sebagai berikut. Tinggi seawall sama dengan 3,84 meter. Lebar puncak seawall 1,94 meter. Lebar bawah seawall 2,5 meter. Tinggi top protection 1 meter. Lebar top protection 1, 2, 3 meter. Dari data sekunder yang diperoleh berikut. Data tanah, berat volume tanah atau gamma sama dengan 1,62 T per meter kubik. Berat volume tanah basah, gamma aksen sama dengan 0,94 T per meter kubik. Kohesi tanah sama dengan 2,029 T per meter persegi. Surut gesek dalam sama dengan 43,15 derajat. Koefisien geser atau F sama dengan 0,6. Berikutnya data air. Berat volume air atau gamma W sama dengan 1 T per meter kubik. Berikutnya data batu alam.
berat volume batu gamma B sama dengan 2,65 T per meter kubik. Berikutnya lagi data beton. Mutu beton FC aksen sama dengan 24 MPa. Berat volume sama dengan 2,4 T per meter kubik. Berikut merupakan perhitungan tekanan tanah pasif. 1. Koefisien tekanan pasif dapat dihitung dengan rumus Kp sama dengan Tg kuadrat dikali 45 tambah Pi per 2. Maka Kp sama dengan Tg kuadrat dikali 45 tambah 43,15% per 2. Maka hasil yang didapatkan yaitu 5,327. 2. Setelah koefisien pasif diketahui, maka nilai tekanan tanah pasif dihitung dengan rumus PP1 sama dengan 1/2 kali H2 per 2 kali gamma aksen dikali dengan Kp. Maka PP1 sama dengan 1/2 kali 2,84 dikali 0,94 dikali 5,327. Maka hasil yang didapatkan yaitu 20,19 ton. 3. Tekanan tanah pasif akibat kohesi atau PP2 dapat dihitung dengan rumus PP2 sama dengan 2 kali C kali akar Kp kali H2. PP2 sama dengan 2 dikali 2,029 dikali akar Kp dikali 2,84 sama dengan 26,5 ton. 4. Jumlah tekanan tanah pasif yang bekerja, sigma PP sama dengan PP1 ditambah PP2, sigma PP sama dengan 20,19 tambah 26,50 sama dengan 46,79 ton. 5. Perhitungan momen untuk tekanan tanah pasif sebagai berikut. MP1 sama dengan PP1 dikali 1/3 dikali H2. MP1 sama dengan 20,19 dikali 1/3 dikali 2,84 sama dengan 19,11 ton meter. MP1 sama dengan PP2 dikali 1/2 dikali H2. MP2 sama dengan 26,50 dikali 1/2 dikali 2,84 sama dengan 37,63 ton meter. 6. Jumlah momen pasif yang bekerja, sigma MP sama dengan MP1 ditambah MP2, sigma MP sama dengan 19,11 ditambah 36,63 sama dengan 56,74 ton. 2. Perhitungan gaya hidrostatis. MM sama dengan 1/2 dikali air dikali buka kurung DS ditambah HB tutup kurung pangkat 2. MM sama dengan 1/2 dikali 1,03 dikali buka kurung 2,012 ditambah 1,57 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 3,3 ton. Momen gaya hidrostatis. MS sama dengan 1/6 dikali air dikali buka kurung DS ditambah HB tutup kurung pangkat 3. MS sama dengan 1/6 1,03 dikali buka kurung 2,012 ditambah 1,57 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 6,26 ton. D. Perhitungan gaya angkat atau uplift. 1. Gaya tekanan akibat gaya angkat dapat dihitung menggunakan rumus U sama dengan 1/2 dikali B dikali H dikali YW. U sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 1,5 dikali 1 sama dengan 3 ton. 2. Momen yang bekerja akibat gaya uplift MU sama dengan U dikali dengan momen. MU sama dengan 3 dikali buka kurung 1/3 dikali 4 tutup kurung sama dengan 3,9.